Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Novel Aziz. Baiklah, saya di sini akan membuat login regis menggunakan constraint layout. Sebelumnya kan kita sudah membuat login regis menggunakan linear layout dan relative layout. Nah, di sini kita akan membuat login regis menggunakan constraint layout. Sebelumnya kita langsung saja ya buat di sini. Kita ke new project. Kemudian kita pilih empty activity di sini. Kemudian namanya di sini kita ganti menggunakan constraint login regis. Constraint terus login constraint login regis. Kita belum menyambungkan ke wifi. Oke, kita tunggu gradle build-nya lama, mungkin internetnya lama di sini. Apa ini? Sekali gradle. Tunggu guys ya, masih gradle. Nah, sudah. Oke, yang pertama kita masuk ke gradle-nya dulu. Nah, di sini kita tambahkan id outline Android extension. Kita sinkronkan di sini. Oke, sudah. Sebelumnya kan kita sudah membuat login regis juga. Cuma yang sudah kita buat itu menggunakan linear dan relatif. Nah, sekarang kita menggunakan constraint layout. Apa sih bedanya linear, relatif, dan constraint itu sendiri? Yang pertama, linear layout. Linear layout ini jenis layout di mana user menempatkan satu objek per baris atau kolom secara sejajar. Jadi di dalam setiap baris atau kolomnya hanya ada satu objek yang bisa ditempatkan. Jadi kita tuh buatnya harus sejajar ya. Kalau linear layout. Linear layout itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu linear layout vertikal atau objeknya itu barisnya ke samping. Dan linear layout horizontal atau objeknya itu ke bawah. Kemudian relatif ya, karena kita sebelumnya sudah membuat login regis juga menggunakan relative layout. Di sini relative layout itu adalah jenis layout yang memiliki karakteristik dalam menempatkan view secara relatif. Relatif di sini berarti posisi dari setiap view bergantung kepada view yang lain. Simpelnya adalah kita bebas untuk menempatkan objek yang kita inginkan gitu kan, sesuka hati kita aja maunya ditaruh mana. Kalau misalkan kita menggunakan yang linear itu kan harus sejajar ya, harus berurutan. Kalau relatif itu ya sesuka hati kita aja mau naruhnya di mana gitu kan. Penempatan satu objek ini bisa di mana saja, mau di sisi kanan atau kiri gitu kan, ataupun di bawah dari objek lain gitu.
Jika tidak ditetapkan, maka objek dapat menumpuk antara satu objek dengan objek yang lain. Tentunya nggak mau kejadian misalnya yang seperti kayak gitu. Karena kita di sini menggunakan relative layout gitu kan. Nah, terus yang ketiga ini kita menggunakan constraint layout. Nah, constraint layout ini adalah kita membuat tata letak yang besar dan kompleks dengan tampilan datar. Ini hampir mirip ya, kita nih constraint layout ini hampir mirip dengan relative layout. Karena semua tampilan ditata berdasarkan hubungan antara satu objek dengan yang lain gitu, tetapi lebih fleksibel daripada relative layout dan lebih mudah digunakan gitu kan. Kalau constraint layout ini. Oke, langsung saja kita menuju yang pertama itu layoutnya. Di sini kita masuk ke main activity. Oke, di sini sudah merekam. Oke, di sini tampilan kita masih kosong. Yang pertama di sini kita kasih constraint-nya. Ih, merah. Ada merah. Nah, di sini yang pertama kita kasih dia constraint. Constraint. Orientation. Nah, orientasinya vertikal. Terus di sini kita kasih background ya. Kita kasih background, sebelumnya kita sudah punya background di sini. Kita sudah download ini, kita copy saja. Nah, terus kita masukkan dia ke Drawable. Ini sudah jadi ya. Nanti kalau misalkan kita mau masukkan gambar di sini, ini langsung saja di sini kita bisa paste, terus bisa kita kasih OK dan kita kasih namanya. Nanti tinggal di OK. Karena di sini saya sudah memasukkan, jadi sudah. Nah, di sini kita kasih drawable background. Backgroundnya itu pokok satu. Nah, seperti ini. Oke, di sini masih hello world. Ini kita silang, kita hapus saja. Di sini kita hapus saja, terus kita buat text view baru ya. Kita buat text view baru di sini. Yang pertama kita buat Oke, kita lanjut di sini. Yang pertama width-nya itu image parent. Terus layout height-nya rectangle. Di sini jangan lupa kita kasih ID ya, karena dia Android function layout ini identiknya dengan ID. Kita buat saja di sini ID-nya login. Terus yang kedua itu kita buat dia gravity untuk menempatkan gravity center agar dia rata di tengah ya. Kita enter lagi, kita kasih teksnya di sini karena kita membuat teks login, jadi kita kasih Android text login. Oke, tampilan loginnya masih di sini. Yang kedua kita kasih dia text colornya. Text colornya itu kita kasih warna putih saja. Nah, dia masih di atas ini tampilan loginnya. Jangan lupa kita kasih text size biar dia besar.
Text size-nya kita kasih dia 30 dp. Setelah kita kasih dia apa namanya, kita kasih dia size-nya 30, jadinya dia tampilannya seperti ini ya. Sini kita ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sebenarnya sih bisa ditarik ya. Nah, ditarik, dia bisa ditarik ke sini, terus dia di sini langsung masuk ke Absolutely ini. Nah, begitu enak. Jadi dia bisa ditarik. Nah, kita taruh sini aja mungkin ya, tampilan launchingnya. Nah, sudah. Jadi di sini dia nambah Absolutely layout dan layout editor Absolutely-nya segini. Ini bisa kita custom dengan cara kita tarik-tarik saja. Kemudian di sini kita sudah membuat ini, kita membuat lagi untuk kalau di apa namanya, kalau di login ini kan ada username dan passwordnya. Jadi kita di sini buat edit text, kita tambahkan edit text, terus yang width-nya itu kita kasih dia match parent, terus yang kedua kita kasih wrap content. Oke, kemudian jangan lupa kita kasih ID di sini, kita kasih ID namanya ID user. Terus selanjutnya kita tambahkan di sini pin ya, pinnya namanya username. Oke, sudah, di sini sudah ada pinnya username. Terus kita tambahkan agar dia apa namanya, agar dia tidak kanan kiri gini. Sebelumnya kita tarik aja sih. Kita taruh di sini username. Jadi di sini dia nama sendiri Absolutely 29 dp dan segini ya. Nah, ini username. Sini bisa kita tambahkan sama margin right. Kanan kirinya itu kita kasih dia 40 coba. Nah, jadi dia di sini sudah kepotong ya. Jadi kalau untuk username ini biar dia tidak mepet dengan margin kanan ini, dengan garis sebelah sininya, sebelah kanan itu kita kasih margin right. Nah, jadinya dia tampilannya seperti ini. Di sini kan masih nempel yang sebelah kiri, jadi kita tambahkan lagi yang sebelah kiri itu left. Nah, margin left sama aja, kita kasih 40 biar dia rata. Nah, di sini sudah jadi. Ini kita sebenarnya kita copy saja sih edit text-nya. Di sini kita copy aja, terus kita taruh bawahnya, Ctrl V. Nah, sudah. Di sini jangan kita kasih, karena kita login lupa, di sini ID-nya jangan user ya, kita pakai email karena dia kan login email. Terus di sini yang kita kasih user tapi dia password. Nah, di sini dia numpuk ya, masih numpuk ya, karena kita tidak. Nah, coba kita taruh bawahnya. Nah, di sini dia masih username yang atas.
di sini. Oke, di sini kita lanjut ya ke login sini. Sini kita kasih dia top nya kita kasih dia sebelumnya dia kan di sini masih merah ya, jadi kita harus pakai constraint baseline-nya top off biar dia teksturnya itu tidak merah. Dan di sini sudah oke. Nah, di sini no space. Terus di sini di edit teksnya itu sudah kita kasih dia begini. Terus di bawahnya margin left itu kita kasih dia top off juga ya, bisa kita kasih top off, top bottom, top gitu. Di sini kita kasih top off nya itu di sini kita kasih lihat username-nya ini ke bottom of-nya parent. Nah, sudah ya seperti ini ya. Sudah kita hapus ya, kita samain lagi sama di atas. Kita copy aja. Sini kita copy, dia ID-nya bukan ID ini, cuman ID password. Nya kita kasih di sini, jangan usernya, tapi di sini terus lupa di sini juga, dan kita kasih username tapi email karena ini di dalam login. Ini jangan lupa di sini kita kasih dia right kanalnya. Nanti right-nya itu kita kasih 40 SP, terus margin left-nya sama aja, kita kasih dia 40. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian udah jadi email password, kemudian kita kasih dia button. Nah, di sini kita kasih dia button match parent. Yang pertama itu kita kasih dia match parent, terus wrap content. Jangan lupa kita kasih di button ini ID, yang ID-nya itu btn. Oke, sudah. Terus setelahnya kita kasih dia di sini sama aja ya, kita kasih dia pertama kita kasih dia tags, bacaannya itu login biasa aja. Nah, terus ini button bisa kita tarik aja ya. Nah, kita tarik dari sini up kurang bawah. Nah, terus kita tambahkan di sini right left agar dia tidak tempel kanan gitu, tidak mepet ke kanan.
margin right itu sama aja kita kasih 40 biar sama ya. Nah, terus kita kasih yang kedua itu margin left. Margin leftnya sama aja 40. Sudah. Nah, sudah jadi seperti ini. Terus kita kasih bottom off-nya bottom off-nya itu kita kasih dia parent. Nah, sudah jadi seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan teks ya di sini. Kalau sebelumnya kita apa namanya belum mempunyai akun, jadi kita nanti di sini tambahkan apa namanya teks. Aduh. Di sini kita tambahkan text view. Text view itu kita kasih dia match parent sama wrap content. Ini wrap content. Jadi di sini jangan lupa kita kasih ID juga. Anji, terus namanya itu apa ya? Daftar. Nah, terus di sini kita kasih dia teks. Teksnya itu kita kasih dia belum punya akun, belum punya akun, tanda tanya, di sini daftar. Sudah. Ini tulisannya masih di atas ya. Kita tarik aja bisa. Kita tarik pas kita taruh di bawah sini. Nah, ini kan masih rata kanan rata kiri ya. Oke, lanjut di sini. Kita tambahkan di sini marginnya. Ini kan tulisannya kan di sebelah sini, di sebelah kiri mepet sebelah sini ya. Di sini kita tambah margin. Di sini kita tambahkan margin horizontal. Margin horizontal. Nah, di sini kita kasih dia 100 110 biar jadi tengah. Nah, udah jadi. Di sini kita kasih 100. Oke, sudah jadi di sini. Daftarnya kita gunakan ID. Terus kita kasih dia button off ya. Parent. Oke. Ini sudah semua. Sekarang kita membuat activity baru. Kita new di sini. Kita buat activity baru namanya activity, terus kita kasih nama di sini dengan registrasi. Registrasi activity. Nah, kita kasih dia
agar masih beredar. Sudah selesai. Di sini kita masuk ke registrasi ya. Di sini konteksnya registrasi activity sama aja. Di sini kita kasih dia orientation vertikal. Kita masuk ke main activity ini nggak jauh beda ya. Terus nanti kita tambahkan di sini, kita tambahkan background. Ini kita tambahkan dia background. Backgroundnya oke, jadinya dia seperti ini. Kita tambahkan di activity radius ini hampir sama sih seperti ini. Kita tambahkan aja. Nah, kita copy aja dari sini. Kita copy aja, terus kita taruh di activity. Kita paste di sini. Nah, yes, hampir sama, cuma login ini kita kasih nama registrasi, terus ID-nya ID registrasi. Nama dia ID registrasi di sini. Terus kalau di registrasi itu kan email, password, sama login. Jadi kita tambahkan satu button. Kita tambahkan satu tag di sini. Kita copy aja yang di tag. Kita taruh bawah dia. Email kita sudah ada. Jadi yang pertama ini kita kasih nama dia ID user. Salah, kita kasih nama salah di sini. Kita kasih nama ID user di sini. Kemudian ini juga user. Sudah. Di sini masih numpuk ya, karena ini kita taruh bawah saja, kita geser, terus loginnya kita geser, terus yang ini, nah user, yang baru ini kan masih email lah. Ini kita ganti aja deh. Ini teks registrasi mana? Oh, ini teks registrasi, ini usernya yang kedua itu kita ganti dia jadi email, tapi yang di sini kita ganti dia jadi password. Password, terus di sini kita kasih dia teksnya email, terus yang di bawah sini emailnya ganti jadi password. Oke, jangan lupa kita kasih dia right-nya, margin right-nya itu sama, kita kasih aja 40 aspek, terus left-nya sama aja, kita kasih 40 aspek. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kalau button login mana tadi?
Nah, button login ini sama aja kita kasih dia right SP, dan kita kasih dia live-nya sama aja 40 SP. Kemudian setelah diregistrasi ini, buttonnya itu jangan kita kasih nama login, tadi yang di sana kita kasih create. Terus di sini btn button create. Nah, jadi di registrasi ini, di sini kita menambahkan di sini kita daftarnya, kita text view-nya itu belum punya akun, jadi di sini yang bawah ini kita kasih nama sudah punya akun. Ini ya, sudah punya akun. Jadi daftar ini kita sama login. Jadi satu. Nah, oke, di sini registrasi sudah, terus di login juga sudah, seperti ini. Jadi sekarang kita masuk ke main activity. Nah, jadi kita masuk di sini, sudah buka, sudah. Yang pertama itu kita tambahkan di sini biar dia tidak ada barnya, jadi kita kasih support action bar. Di bawahnya kita tambahkan set on click listener, set on click tambah on set on click listener. Di sini kita tambahkan tadi ID-nya itu daftar ya. Mungkin daftar ini ada untuk set daftar set klik listener. Di sini kita ganti sama kurung Kurawa, terus kita kasih dia file sama dengan intent. Oke, kita kasih dia intent di sini, terus kita kasih dia di sini list koma. Kita kan mau masuk ke sini, ke registrasi, berarti registrasi activity. Oke, kasih dia Mas Japa, dan di bawahnya sini kita kasih dia start activity.
sudah. Jadi kita nanti misalkan di login belum membuat akun ya, belum membuat akun, maka kita bisa klik daftar. Nah, contohnya ini, kita bisa, oh, ini registrasi. Oh ini. Nah, kita klik daftar di sini. Nanti dia akan masuk ke activity registrasi di sini. Oke, sudah. Setelah dia masuk ke apa namanya registrasi di sini, kita kita apa namanya kita buat button login ini. Misalkan kalau kita sudah punya akun, kita masuk sini. Ini sama aja ya. Ini sama aja seperti ini. Kita copy aja di sini. Terus kita taruhnya di registrasi activity. Di sini jangan lupa kita kasih dia support. Support action bar. Get support action bar. Action support action bar. Nah, padahal di sini tadi oh ya lah, nggak usah kita kasih nggak apa-apa karena di sini kita di registrasi activity ya. Karena kan yang pertama kita sudah di dalam main activity, jadi nggak usah masuk ya gitu. Intinya jadi di sini kita tambahkan aja langsung set on click listener. Set on click list. Set on click listener. Kemudian di sini kita paste saja tadi. Ini kita terus ulang aja. Kemudian tidak bisa. Depan ini nggak bisa bisa ya. Ini daftarnya kita ganti jadi rajin 1. Oh di sini oh kita dari awal ya kita sendiri. Oke. Di sini langsung saja kita tambahkan sama ya seperti in activity. Di sini kita Ctrl C aja masuk ke registrasi activity. Ctrl V di sini. Di sini jangan lupa kita kasih dia set listener, terus kita kasih dia support action bar.
Tambahkannya buat hide. Oke. Jadi kita ini kan di dalam registrasi ya. Jadi kita di sini hapus registrasinya. Kita masuk di activity. Terus di sininya buttonnya button login. Login 1. Satu ya, mau tutup ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Coba kita rolling apakah jadi ya. Nanti dia masuk ke activity dulu, nanti di sini kita klik, kemudian dia masuk ke registrasi. Nanti registrasinya kita klik di sini, text view-nya oke, benar, bagian 1 ya ID-nya. Sekarang kita tunggu. Tunggu saja, masih berada. Mungkin ini saja ya, proses Gradle-nya itu tidak bisa karena masalah, dia bermasalah ini. Nah, jadinya seperti ini. Di sini ada tampilan registrasi. Dia tampilan registrasi ini seperti ini. Kemudian kita masuk ke main, jadi ini ada tampilan login. Dan mungkin tampilan loginnya seperti ini wujud. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sudah membuat login dan registrasi menggunakan pasang layout. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.